Lajan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang mengenai energi baru terbarukan. Yang dimana ada pun anggota kelompok kami itu yang pertama ada Adnan Mahendri dengan NIM 119130123. Yang kedua ada Anissa Handayani dengan NIM 119130135. Yang ketiga ada Gilang Ramadan Pranata dengan NIM 119130071. Selanjutnya ada Haristo Fisdi Aksani dengan NIM 119130006. Lalu ada M. Hafiz Kurniawan dengan NIM 119130101. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Muhammad Fauzan dengan NIM 119130011. Adapun isi dari video kali ini yang pertama itu ada pengertian mengenai energi baru terbarukan. Yang kedua itu sejarah energi baru terbarukan. Yang ketiga ada jenis-jenis energi baru terbarukan, dan adapun isu energi terbarukan yang ada di Indonesia. Baiklah, masuk ke bab pertama kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari energi baru terbarukan. Indonesia sebagai negara yang terletak di khatulistiwa mempunyai sumber energi yang melimpah, meliputi sumber energi fosil maupun non-fosil. Namun, sampai saat ini, sebagian besar energi yang dihasilkan dan digunakan berasal dari fosil. Tentunya ini tidak baik karena energi fosil sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, masalah energi ini akan terus menjadi perhatian utama pemerintah di masa mendatang, apalagi dengan meningkatnya masalah dampak lingkungan akibat pembakaran energi fosil untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi nasional. Energi terbarukan merupakan salah satu solusi agar tidak memicu krisis energi di negeri ini. Energi baru terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. Sumber energi ini digunakan hampir di seluruh dunia yang telah memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi strategis untuk mengantisipasi krisis energi. Baiklah, lanjut ke poin kedua yaitu mengenai sejarah energi baru terbarukan. Baik, selanjutnya untuk sejarah dari energi baru terbarukan itu Indonesia dapat dikatakan sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang beragam tersebut, dengan penduduk yang tersebar luas, Indonesia masih menghadapi tantangan tentang permainan energi. Di tahun 2016 hanya terdapat 7 juta rumah tangga atau sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses untuk listrik. Ketimpangan akses listrik di Pulau Jawa dan Pulau Jawa sangat cukup tinggi, di mana rasio untuk elektrifikasi di DKI Jakarta sudah mencapai hampir 100%, sedangkan di provinsi di luar Jawa, khususnya di bagian timur seperti NTT dan Papua, masih di bawah 70%. Nah, ini menandakan penggunaan energi di Indonesia tersebut belum merata. Sementara itu, Indonesia ini memiliki potensi energi bersih dan terbarukan yang sangat tinggi. Berdasarkan dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KSDM, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya ini dapat dimakan untuk menciptakan akses energi secara besar. Nah, meskipun demikian, saat ini energi bersih dan terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 6% dari boran energi nasional. Dengan melihat potensi energi terutama di daerah yang belum akses terhadap energi bisa dipenuhi dengan potensi tersebut. Nah, di Indonesia ini juga merupakan salah satu negara yang menandatangani ini kesepakatan Paris atau Paris Agreement, dan satu dari 64 negara ditambah Uni Eropa yang meratifikasinya. Dengan komitmen internasional, Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% dari kondisi visual di tahun 2030. Nah, dengan usaha sendiri dan lebih jauh
sampai 41% dengan bantuan internasional. Indonesia ini memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di wilayah Indonesia, memiliki sumber energi surya, sumber energi air dan mikrohidro, sumber energi angin, sumber energi panas bumi, sumber energi gelombang laut, sumber energi biomasa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, komisi energi ini memiliki potensi untuk efisiensi dan konversi energi. Adapun tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Indonesia memiliki target penggunaan energi baru terbarukan di bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Target ini setara dengan 45,2 gigawatt pembangkit listrik EBT di tahun 2025. Nah, untuk sisanya merupakan kontribusi dari biofuel, biomasa, biogas, dan fallback metana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Lanjut ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis dari energi baru terbarukan. Baiklah, untuk jenis dari energi baru terbarukan memiliki berbagai jenis energi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah energi air. Energi air sendiri merupakan salah satu energi baru terbarukan dengan potensi yang melimpah di seluruh dunia. Namun, energi air yang dapat digunakan itu adalah energi air mengalir atau aliran air. Proses konversi dari energi kinetik aliran air menjadi energi listrik tersusun dalam satuan pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut dengan PLTA. Dalam sistem PLTA, air yang mengalir akan dimanfaatkan untuk memutar turbin atau kincir. Turbin atau kincir ini yang akan berputar sehingga dapat menggerakkan generator, sehingga nantinya akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi yang kedua adalah energi angin. Energi angin sendiri merupakan energi yang sangat berpotensi juga seperti halnya energi air. Energi angin bisa diubah menjadi energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga bayu atau yang biasa disingkat dengan PLTB. Dalam PLTB, energi angin memutar turbin atau kincir angin sehingga kincir angin ini dapat memutar generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik juga. Kemudian energi yang ketiga yaitu adalah energi surya. Untuk energi surya sendiri merupakan energi terbarukan yang sangat besar melimpah karena bisa kita dapatkan dari matahari. Energi surya ini diubah menjadi energi listrik dengan pancaran sinar matahari melalui alat yang bernama panel surya fotovoltaik. Panel surya ini akan menyerap energi matahari dan elektron di dalamnya sehingga mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian energi yang keempat yaitu ada energi panas bumi. Energi panas bumi sendiri didapatkan dari kawasan-kawasan yang melewati cincin api Pasifik seperti Indonesia contohnya. Pemanfaatan energi panas bumi ini sebagai energi penghasil listrik dapat dalam sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa kita sebut dengan PLTP. Prinsip kerja PLTP sendiri hampir sama dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa kita tahu dengan PLTU, di mana uap panas yang dihasilkan akan digunakan untuk memutar turbin sehingga menggerakkan generator. Kemudian akan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kelima ada bioenergi. Bioenergi itu dapat didapatkan dari hasil panen, rumput, kotoran hewan, sampah rumah tangga, hingga limbah pertanian. Bioenergi ini juga dapat menjadi bahan bakar cair, seperti biodiesel, bioaftur, dan lain-lain. Sehingga dari bahan bakar ini dapat menggerakkan generator, yang nantinya juga dapat menghasilkan energi listrik. Baik, selanjutnya itu ada yang keenam itu energi ombak laut. Energi ombak laut sendiri itu adalah salah satu jenis energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini dengan memanfaatkan gerak
dari naik turunnya ombak laut. Untuk membangkitkan energi listrik, platform yang digunakan untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik sendiri adalah turbin. Nah, turbin yang naik turun ini akan digerakkan oleh ombak laut, lantas akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang selanjutnya itu ada yang ketujuh, energi pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut sendiri diubah menjadi energi listrik atau energi lain yang berguna untuk kehidupan manusia. Sesuai namanya, energi ini memanfaatkan energi pasang surut air laut yang kemudian diubah menjadi energi lainnya. Energi pasang surut air laut sendiri sudah digunakan di berbagai daerah seperti di Eropa dan pantai timur Amerika Utara. Untuk yang selanjutnya itu ada energi arus laut. Energi arus laut sendiri merupakan energi yang berupa gerakan horizontal massa air laut. Adanya arus laut disebabkan oleh efek pasang surut dan perbedaan suhu dan salinitas air laut. Arus laut ini bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit energi listrik. Mekanismenya sendiri adalah memanfaatkan energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin. Turbin yang diputar akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada energi panas laut. Energi panas laut sendiri adalah pembangkitan listrik yang memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan laut dengan bawah laut. Nama lain dari energi tersebut adalah Ocean Thermal Energy Conversion. Sekian, saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke poin yang keempat, itu ada isu energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa isu mengenai energi baru terbarukan, yang dimana permasalahannya itu tentang investasi energi baru terbarukan di Indonesia yang masih terabaikan. Baik, saya akan melanjutkan energi baru terbarukan di Indonesia yang masih terabaikan. Virus SARS-CoV-2 dapat menyebabkan gejala COVID-19, sehingga dapat dikategorikan sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan signifikan pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari kehidupan pribadi, kelompok, negara, hingga dunia. Dikarenakan pandemi tersebut mengharuskan dilakukannya pembatasan sosial, sektor perekonomian seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan perkantoran harus ditutup yang berdampak pada perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, berkurangnya mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan penggunaan energi total. Penggunaan energi ini dijadikan oleh banyak negara sebagai momen yang tepat untuk melakukan transisi menuju energi baru terbarukan dan mengurangi pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Untuk Indonesia sendiri, pada pandemi COVID-19 ini malah tetap melanjutkan pembangunan untuk PLTU. Sementara itu, untuk investasi di bidang EBT malah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena Indonesia masih berfokus kepada pemulihan ekonomi. Dan pada studi yang telah dilakukan pada Oxford University, menunjukkan bahwa investasi dan perkembangan sektor EBT lah yang menjadi kunci dan dari pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, bagaimana kondisi investasi EBT di Indonesia? Indonesia memiliki target berupa proporsi EBT sebesar 23% dari total produksi energi di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Kementerian ESDM menyatakan bahwa diperlukan investasi sebesar 36,95 miliar dolar AS pada tahun 2020 sendiri diharapkan tercapai investasi sebesar 2 miliar dolar AS. Namun, pada tahun ini menunjukkan bahwa target investasi tersebut terancam tidak tercapai akibat dari masih rendahnya minat investasi EBT di Indonesia dan kondisi pandemi COVID-19 yang menyulitkan pembuatan proyek pembangkit listrik baru. Nah, dalam permasalahan ini, pemerintah itu menjadi sebagai peran utama, yang dimana tak lepas dari seluruh permasalahan tersebut, pemerintah memiliki peran utama dalam investasi EBT di Indonesia. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah kurangnya regulasi yang terperinci dan terfokus di bidang pendanaan atau investasi EBT, termasuk kebijakan yang mengatur harga beli listrik dari EBT seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terlebih, pemerintah masih berfokus pada sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan memberikan subsidi dalam jumlah besar di sektor tersebut. Kebijakan ini kontraproduktif bagi perkembangan sektor EBT.
Adapun contohnya itu dapat dilihat pada PLTU Jawa 9 dan Jawa 10 di Suralaya, Banten, yang dalam pendanaannya itu bekerja sama dengan perusahaan dari Korea Selatan. Padahal proyek tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat, terutama pemerhati lingkungan. Terkait hal tersebut, pemerintah seharusnya sudah mengubah fokus, terutama di bidang subsidi, pendanaan, dan perencanaan, demi mendukung target besar yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian dari video penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Saya selaku moderator akan mengakhiri video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.